Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 42. Di awal video ini, melihat tinju Kim Jun yang mengarah kepadanya, Hayeon yang terdiam tak berkutik pun merasakan jikalau gambarannya selama ini yang berdiri di atas orang lain perlahan-lahan mulai retak. Tak hanya retak saja, gambarannya langsung hancur oleh hembusan tinju Kim Jun yang menghentikannya tepat di depan matanya. Seketika itu juga, kedua kakinya tak mampu lagi menopang tubuhnya yang membuat Hayeon jatuh terduduk. Tentu saja, hal itu sontak mengejutkan semua orang yang melihatnya. Meskipun begitu, di tengah keterkejutan semua orang, Kim Jun menatap Hayeon yang terbengong kosong lalu bertanya padanya, "Bagaimana? Apa kau sudah sadar?" Dengan begitu, Kim Jun pun memenangkan tahun pertama Iksan Turnamen. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan khusus, terlihat perwakilan top 3 akademi teratas, Yein, Jin Seong, dan Jin Hyun yang tengah berdiskusi apa yang harus mereka lakukan sekarang. Setelah terdiam beberapa saat, Jin Seong mengatakan, "Jujur saja, aku tidak percaya diri jika melawan Kim Jun sekarang." Mendengar perkataannya, Yein yang terkejut pun berpikir, meskipun sudah sejak lama dia pensiun, dahulu dia seorang hunter rang S dan menjadi perwakilan Gawon, salah satu dari 3 akademi top di Korea. Tapi dia bilang bahwa dia tidak percaya diri bisa menang. Sungguh tak bisa kupercaya. Jin Hyun yang juga sama terkejutnya, bahkan hanya bisa mengeluh dalam pikirannya. Aku tidak mau mengakuinya, tapi aku juga merasakan hal yang sama. 3 serangan yang dilancarkan ke Lee Hayeon, serangan itu bukan di level seorang murid. Kemudian, Yein membuka mulutnya. Dia tidak sekuat ini sewaktu raid battle sebelumnya. Sepertinya, setelah raid battle, ada sesuatu yang terjadi pada Kim Jun. Mendengar hal itu, Jin Hyun yang belum menyerah pun berkomentar, "Ya, Iksan Turnamen masih belum berakhir kan?" Yang langsung disanggah Jin Seong. "Apa maksudmu? Kim Jun itu di luar batas kemampuan kita." Jin Hyun pun menjelaskan, "Ya, kau benar. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak akan bisa melawan Kim Jun. Namun kita bisa menggunakan itu untuk melawannya. Kita memang sudah kalahkan Kim Jun, tapi kita tidak kalah oleh Akademi Dream kan?" Sementara itu, selepas kemenangannya melawan Hayeon, Kim Jun tengah dikejar-kejar oleh para reporter yang bahkan menghalangi jalannya ke ruang istirahat akademinya. "Tuan Kim Jun, tolong menempat Anda. Ada rumor yang mengatakan bahwa Anda adalah murid dari Sword Giant. Apa itu benar? Apa Anda sudah memikirkan apa yang akan Anda lakukan setelah ujian Hunter nanti?" Saking banyaknya reporter itu, Kim Jun bahkan harus menggunakan Zhang Sanpeng Footwork untuk berlari di atas udara agar bisa melewati mereka semua. Akhirnya Kim Jun pun tiba di ruang istirahat akademinya yang mengejutkan Nona Seoyun yang telah lebih dulu di sana. "Bagaimana caramu kemari? Bukankah banyak reporter di sana? Aku juga terjebak di sini karena mereka." Kim Jun pun beralasan, "Aku menerobos mereka. Kenapa juga mereka menghalangi jalannya? Ini sangat menyebalkan asli." Nona Seoyun pun memberitahunya, itu karena kejadian tadi menggemparkan Korea. Seketika itu juga, Kim Jun mengecek berita di internet, di mana ada sebuah artikel yang mengatakan, bahkan sebagai pro hunter, dia tak dapat mencapai kemampuan yang terhebat sepanjang masa. Irregular, luar biasa. Kim Jun. Untuk pertama kalinya, sebuah rank hero muncul. Tentu saja, artikel itu berbanjiri komentar yang hampir tak ada habisnya. Namun, di antara komentar-komentar itu, ada beberapa komentar yang menyudutkan Nona Seoyun. Hingga Kim Jun yang merasa khawatir dengan hal itu pun langsung menatap Nona Seoyun di sampingnya. Namun, seakan mengerti kekhawatirannya, Nona Seoyun hanya tertawa canggung dan menyuruh Kim Jun untuk melupakan itu. Karena mereka harus fokus berpikir bagaimana ronde kedua nanti. Nona Seoyun pun mengatakan, ronde kedua nanti adalah Raid Team Dungeon yang dijadwalkan dengan anggota yang berpartisipasi. Seketika itu juga, Kim Jun sentak kaget. Soyeon dan Minhyul sedang dirawat di rumah sakit. Kita tidak mungkin melakukan team match kan? Apa yang harus kita lakukan? Nona Seoyun menambahi, "Aku ingin bertanya pada staf yang mengatur eventnya, tapi aku malah terjebak di sini karena para reporter itu. Tapi sepertinya kekacauan di luar secara perlahan sudah diatasi. Aku akan segera kembali, jadi kamu bisa beristirahat dulu di sini."
Dengan begitu, setelah kepergian Nona Seoyun, Kim Jun yang merasa sangat lelah pun beristirahat di sofa. Saat itu Kim Jun mengeluh. Ini karena ia menggunakan God of Strength di akhir pertandingan. Ia melakukannya karena terbawa emosi. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya itu berlebihan. Di saat Kim Jun mengeluhkan semua hal itu, tiba-tiba saja Chaebol mentor muncul di depan wajahnya. Kim Jun, aku sudah datang. Seketika itu juga, Kim Jun serta kaget. Bahkan terjungkal dari sofanya. Anjing, kaget. Meski begitu, Chaebol mentor yang tak mengerti dengan tingkahnya malah bertanya, "Loh, kenapa kau sangat terkejut?" Kim Jun pun yang kesal mengumpat. Si anjing pakai nanya. Bener umpatannya. Seketika itu juga, Chaebol minta maaf padanya dengan wajah polos dan menggemaskannya. Yang membuat Kim Jun merasa gundah. Meskipun sepertinya Chaebol mentor minta maaf dengan tulus, Kim Jun rasa Chaebol pasti mungkin akan melakukannya lain kali. Kemudian, Kim Jun pun menghela napasnya mengatakan, sudahlah. Jadi, bagaimana? Chaebol pun dengan bangganya menjelaskan, "Oh, aku sudah menanyakan itu pada para instruktur. Dan untuk memastikannya, aku juga menanyakannya pada direktur akademi. Seluruh instruktur bilang bahwa itu tidak mungkin dan menggelengkan kepala mereka." Mendengar hal itu, Kim Jun langsung merasa murung. Jadi itu tidak mungkin ya. Lagian, tak ada transcendent lain yang berpikiran sama denganku. Melihat kemurungannya, Chaebol pun mengatakan, "Woi, kau harus memperhatikan jika ada orang yang berbicara denganmu. Direktur akademi bilang jika itu kau mungkin saja bisa dilakukan." Tentu saja, perkataan Chaebol mentor sudah membuat Kim Jun penasaran. Itu mungkin bisa terjadi kepadaku? Apa maksudnya itu? Chaebol melanjutkan, "Ya, direktur akademi bilang itu mungkin saja terjadi, tapi dia tidak yakin karena sejak awal dia bilang bahwa menggunakan dantian tengah dan dantian bawah bersamaan itu tidak mungkin. Mulai dari sini, segala yang aku katakan adalah ucapan resmi dari direktur akademi. Jadi, ini adalah opini pribadi direktur akademi kami. Oke? Pertama, seluruh makhluk hidup itu punya jumlah mana yang dapat mereka tampung dan gunakan. Mana adalah sumber dari kehidupan, jadi itu tidak bisa melebihi dari kuota kehidupan. Batas dari sumber kehidupan yang bisa ditanggung, sehingga batas kausalitas dapat berupa dantian tengah atau dantian bawah. Salah satunya sudah cukup, dan makhluk hidup yang dapat melewati batas yang ditentukan dari kausalitas mungkin menjadi hancur atau menghilang tanpa jejak. Namun, meski Kim Jun menggunakan dantian tengah atau dantian bawah, ada kemungkinan bahwa kehidupanmu tidak akan hancur atau hilang. Itu karena kausalitasmu tidak bisa diukur. Kim Jun, apapun yang terjadi, kausalitasmu tidak pernah dapat diukur. Apa kau ingat apa yang terjadi terakhir kali? Ada waktu di mana kau tidak punya ID, jadi kau melaporkannya ke direktur akademi. Lagi pula, karena kausalitasmu tidak bisa diukur, kamu juga tidak punya batasan. Karena itu, menyimpan dua dantian pada satu tempat mungkin saja tidak akan hancur ataupun menghilang. Itulah yang dikatakan direktur akademi. Dia bilang, ada sesuatu yang harus kau ingat ketika menggunakan dua dantian bersamaan. Pertama, bukalah kedua dantian bersamaan. Kedua, bangunlah beban kausalitas yang sangat besar. Jika kau membuka dua tipe dantian, tentu saja mana yang dibutuhkan untuk memenuhi dantian itu sangat banyak. Tapi jumlah itu bukan hanya 2 kali lipat, tapi juga meningkat tajam. Memang memungkinkan untuk menggunakan kekuatan yang luar biasa. Namun aku dengar, itu tidak mungkin diciptakan dengan latihan yang sederhana. Jadi wajar saja jika melakukan eliksir sebagai suplemen mana. Mendengar semua hal itu, Kim Jun yang tak menyangka sejauh itu pun sontak terdiam berpikir. Sederhananya, aku memerlukan uang yang sangat-sangat banyak untuk bisa menggunakan teknik ini. Apa aku menyerah saja? Tidak. Bagaimana bisa aku menyerah di sini? Berkat itu, aku tetap bisa hidup sederhana. Melihat reaksi Kim Jun yang seperti itu, Chaebol pun tersenyum mengatakan, jika itu bisa terjadi, sesuatu yang hebat akan terjadi. Begitulah katanya. Sepertinya direktur akademi mengharapkan itu terjadi. Dia bahkan akan mundur dari direktur akademi jika itu dibutuhkan. Mendengar jika direktur akademi sampai sebegitunya, Kim Jun pun bertanya, direktur akademi Transcendent, seperti apa dia itu? Chaebol pun membalas, agak sedikit susah untuk memberitahukan identitasnya.
Namun, jika kau bertanya tentang penilaiannya, The Second Transcended, hanya itu yang bisa aku katakan. Tentu saja, perkataannya membuat Kim Jun kebingungan. Hah? Second Transcended? Second Transcended itu apa? Melihat reaksi Kim Jun, si cebol yang merasa aneh pun bertanya. Ah, benar. Apa kau belum menceritakanmu tentang sejarah Akademi Transcension? Kim Jun pun mengangguk. Iya, ini pertama kali aku mendengarnya. Dengan bangganya, cebol menjelaskan. Tidak mungkin, aku tidak percaya bahwa aku belum beritamu suatu cerita yang penting dan menarik. Kalau begitu, akan kuceritakan ceritanya Akademi Transcension kita itu. Namun, baru saja cebol mentor akan menceritakannya. Tiba-tiba saja Nona Seoyun memasuki ruangannya, yang membuat si cebol terkejut dan langsung menghilang dari sana. Loh. Namun, melihat reaksi Kim Jun yang begitu aneh, Nona Seoyun pun bertanya, Hah? Aku yakin kamu tidak berbicara dengan seseorang. Kim Jun beralasan, itu, kau pasti salah dengar. Ya, jadi bagaimana hasilnya? Namun, sebelum Nona Seoyun menjelaskannya, Jin Yun yang memasuki ruangannya langsung menyelanya. Biar ku jelaskan, karena rapatnya telah selesai. Karena Iceng turnamen itu milik murid. Ini adalah kesempatan paling penting untuk mereka agar berkompetisi dengan seluruh kemampuannya bersama dengan murid lain. Seluruh perwakilan dari akademi telah berkumpul dan mendiskusikannya. Dan dalam rapat tersebut, mereka setuju untuk melanjutkan ronde kedua. Mendengar hal itu, Nona Seoyun pun langsung menentangnya. Tapi, kita tidak bisa hanya mengirimkan Kim Jun. Jin Yun pun melanjutkan. Karena itulah, kita akan sedikit mengubah peraturannya untuk ronde kedua. Bagaimana pendapatmu dengan melakukan raid dungeon dengan tim yang terdiri dari satu orang murid dan satu instruktur? Jadi, tidak hanya murid saja. Mendengar hal itu, Kim Jun pun terdiam berpikir. Kalau begini, ini memungkinkan dan Nona Seoyun membentuk sebuah tim dan berpartisipasi. Tapi Nona Seoyun itu hunter rang B. Dan jika membicarakan dengan instruktur lainnya, instruktur dari top 3 akademi itu setidaknya adalah hunter rang A. Sudah banyak hal yang beredar tentang dirinya di masyarakat. Jika kekurangannya ditunjukkan seperti ini, itu hanya akan memperburuk di citranya. Dikala Kim Jun berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Nona Seoyun bertanya, ada hadiah tambahan kan? Peraturan dan metodenya berubah secara mendadak. Ini dilakukan juga secara sepihak. Bukankah wajar jika kami meminta sesuatu? Tentu saja, pertanyaan Nona Seoyun membuat Jin Hyun terkejut. Maaf? Kalau begitu, berapa banyak yang harus ditambahkan? Seketika itu juga, Nona Seoyun melari ke arah Kim Jun lalu tersenyum mengatakan, jangan khawatir, sebagai direktur, aku tidak pernah membantumu sama sekali. Jadi aku perlu membantumu setidaknya sekali. Dan aku tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang. Mendengar hal itu, Kim Jun yang tak menduganya pun menggertakkan giginya, lalu mengatakan, sebelum hadiah tambahan, aku ingin memberikan proposal lain. Mari kita lakukan dan perwakilan 3 akademi daripada instruktur tim. Nona Seoyun adalah perwakilan Akademi Dream. Jadi bukankah wajar jika top 3 akademi harus berpartisipasi juga? Kalau tidak, jika kau memberi kami 6 miliar hadiah turnamen dulu, apapun peraturan dan metode yang kau buat, kami akan menerimanya. Jika tidak mau mah ya udah, aku gak mau melakukannya. Meski sempat terdiam sebentar, Jin Hyun pun tersenyum membalas. Kalau begitu, sepertinya tidak ada pilihan lain. Dengan begitu, peraturan untuk ronde kedua pun terbentuk. Dan seperti inilah peraturan untuk ronde kedua. Perwakilan dari akademi dan murid dari masing-masing akademi membentuk tim dan meraih sebuah dungeon. Dungeonnya terbagi menjadi 3. Dungeon pertama, kedua dan ketiga. Lalu, ketika murid pergi ke dungeon pertama, perwakilan akan pergi ke dungeon kedua untuk menyelesaikan dungeon solo raid. Jika mana kristal yang didapatkan dari kedua dungeon yang diselesaikan disembahkan di altar, bos dungeon 3 akan muncul. Round kedua akan berakhir jika murid dan perwakilan akademinya berhasil membunuh bos monster dungeon ketiga bersama. Kriteria untuk penilaiannya adalah waktu penyelesaian dungeon 1 dan kedua yang digabungkan dengan waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk membunuh bos monster ketiga. Tim tercepat yang menyelesaikannya akan menjadi pemenangnya. Kini, sebelum ronde kedua dimulai,
Kim Jun yang mendapatkan uang tambahan 6 miliar menyempatkan dirinya untuk membeli 2 lektur baru, yaitu lektur instruktur Dong Bin-lu, Anguish in the Earth, Mitsuan Complete Self Hypno Escape Cultivation, dan yang kedua, lektur instruktur Siegfried, A Boiling Power Like That of Dragon's Aura. Setelah membeli kedua lektur itu, staf pun memanggilnya agar segera memulai ronde keduanya. Di saat Kim Jun tiba di tempat uji ronde keduanya, Yoon Se-yoon yang tiba di sana lebih dulu bertanya, "Kim Jun, apa yang kau lakukan di sana?" Kim Jun pun tersenyum mengatakan, "Haha, ada deh pokoknya." Dan video ini pun diakhiri dengan, di saat Kim Jun tengah melangkah menuju portal dungeonnya, perhatiannya tertuju pada sebuah altar, di mana dungeon ketiga akan terbuka jika dirinya dan Yoon Se-yoon menaruh kristal dari dungeon pertama dan kedua di sana.